yaitu cara membuka dan memasang ban yang diameter kecil dan sudah memakai pelek racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan teman yang datang nembel ya, nembel ban. Jadi ini ilmu sepele ya teman-teman, tapi sangat bermanfaat, yaitu cara membuka dan memasang ban ya. Jadi yang kita buka di sini itu ban yang ukuran kecil ya, yang diameter kecil dan sudah memakai pelek racing. Jadi kalau yang ban standar itu kadang lebih mudah cara membukanya gitu. Oke, kita langsung aja praktikannya teman-teman. Oh ya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, buka Dik. Pertama, buang dulu anginnya ya kalau masih angin gitu. Tapi kalau nggak ada, ya tinggal dibuka pintilnya ya. Dibuka pintilnya, lalu emurnya juga ya. Jadi kalau kami di sini memakai cukit yang bikinan sendiri ya, artinya bukan cukit yang dibeli. Jadi seperti ini ya teman-teman, ya seperti ini. Jadi di sini banyak jenisnya. Kebetulan yang kami punya di sini ada 3 jenis ya. Ada yang paling kecil, lalu yang kedua dan yang ketiga. Tapi terserah sih mana-mana yang mau kita pakai ya teman-teman. Mana yang 4 ya kita punya di sini. Mana-mana yang kita pakai. Tapi saya anjurkan sih lebih kecil ya seperti ini. Karena biasanya yang lebih kecil itu nggak merusak pelek ya, dan lebih cepat dalam proses pembukaannya nanti. Oke, sekarang kita tekan dulu bannya ya. Tekan bannya artinya kita lepas dari pinggir peleknya. Ya, kita posisikan ban itu ke paling tengah ya di pelek motor. Kita posisikan tidak melekat di bagian pinggir ya teman-teman. Lalu kita buka cukit. Jadi untuk pelek racing ya teman-teman, karena memang peleknya masih bagus juga, jadi perlu kita lapisi ya. Di sini kami menggunakan selang ya teman-teman. Selang bekas juga boleh. Kalau baru juga semakin boleh. Jadi di sini teman-teman fungsinya adalah untuk menjaga cukit langsung mengenai pelek. Oke, di saat kita cukit ya, terlalu ya. Di saat kita cukit yang di sebelah kiri ini ya teman-teman, jadi harus kita tekan ban di bagian kanan seperti itu ya. Oke, lanjut Dek. Lalu setelah kita tekan, kita cukit dan kita tekan di bagian sebelahnya ya, kita cukit lagi menggunakan cukit yang kedua ya, seperti itu teman-teman. Karena bannya sudah kita tekan, lalu kita cukit lagi gitu. Seandainya teman-teman menggunakan 2 cukit juga boleh, artinya cukit ya, praktikan 2 aja Dik ya, gitu. Cukit lagi di sebelahnya sedikit demi sedikit ya, karena kalau masih baru dicungkil yang pertama itu atau baru kita cukit itu tidak boleh langsung banyak, jadi sedikit demi sedikit dulu ya, seperti itu ya. Seandainya bannya sulit dicukit ya, ditekan lagi di bagian kanan Dik, contohin Dik ya, ditekan lagi bannya di bagian yang berlawanan. Oke ya, seandainya dicukit di bagian yang ada selangnya, berarti akan ditekan di bagian bawahnya. Oke, jadi kalau sudah banyak yang dibuka, bisa kita tidak menggunakan selang. Tapi kalau masih baru sedikit yang kita cukit ya, kita gunakan selang agar tidak terlindas langsung peleknya itu tidak bersentuhan langsung dengan cukit begitu ya.
Oke, kalau sudah seperti itu bisa kita tidak gunakan pelapis karena sudah gampang sekali dibuka ya. Jadi ini ilmu sepele teman-teman, tapi sangat bermanfaat ya. Lalu kita buka ban dalamnya. Kita buka pelan-pelan aja teman-teman. Jadi untuk pembukaan ban yang lebih besar juga sama prosesnya sama. Tapi yang paling sulit itu yang ban yang sudah sangat besar ya. Tapi tetap prosesnya sama ya. Baru pintilnya kita tekan ya. Ntar dulu Dek. Kita zoom sedikit di bagian pintil ini ya. Ya, oke Dek. Di bagian pintil ini kita tekan dan kita bantu tarik dengan menggunakan tangan kiri kita di bagian dalam. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, baru kita cek ya, kita cek menggunakan air nanti di bannya ini ya, apakah bannya ini bocor kecil atau besar ya. Untuk proses pemasangannya contohkan lagi sudah nih, contohkan lagi di bagian pemasangannya atau kita tempel dulu ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kita tempel bannya ya, sekarang kita lanjutkan ke proses pemasangan. Oke, dan sebelum kita pasang ya teman-teman, udah kita periksa tadi di bagian ban luarnya itu apa penyebab bannya bocor gitu. Apakah bekas ya, dengan cara memasukkan tangan kita ya dan memutar bannya pelan-pelan ya. Jadi kalau bekas kawat biasanya akan tersangkut di tangan kita. Jadi harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan cara ngetesnya, jangan sampai tangan kita juga kena nanti. Oke, tes Dik, pasang. Jadi setelah kita jamin nggak ada kawat ya, kita pasang teman-teman. Ya, dengan cara memasukkan ban di bagian pintil dulu ya, di bagian pintil dulu teman-teman. Lalu kita keluarkan ya. Oke, saya zoomkan sedikit teman-teman. Ya, kita keluarkan. Ya, begitu. Kita keluarkan pintilnya aja. Dan memasang murnya. Jangan terlalu dalam dulu memasang murnya ya, teman-teman. Oke, setelah seperti itu baru kita pasang ban dalamnya. Jadi teman-teman, di saat seandainya kita memasang ban atau mengganti ban dalamnya, jangan menggunakan ukuran yang terlalu besar. Itu membuat ban dalam itu cepat bocor ya. Oke, setelah pintilnya sejajar ya, setelah saya zoom lagi ya. Setelah pintilnya sejajar seperti itu ya, lalu kita cukit lagi ya teman-teman, kita masukkan. Jadi sebelum kita cukit bisa kita pakai tangan dulu ya. Sebelum kita masukkan ya, kita kasih air sabun. Jadi di sini kami menggunakan air sabun sebagai pelicin ya, bukan oli ya teman-teman. Karena kalau oli itu panas dia nanti. Di saat kita menggunakan di aspal yang panas, maka oli itu akan panas dan membuat ban dalam kita rusak. Jadi kalau air sabun nanti kita pakai sebentar aja sudah kering ya. Oke. Setelah semua kita olesi pakai air sabun ya, bagian kiri dan kanan. Lalu kita pakai tangan aja dulu deh. Ya, masukkan pakai tangan itu gampang dia. Tapi jangan sejajar dengan pintil ya. Artinya setelah pintil dia, itu yang pertama. Ya, kita pakai tangan dulu. Oke, setelah agak sulit pakai tangan, baru kita menggunakan cukit ya teman-teman. Begitu. Jadi untuk pelapisannya nanti setelah agak sulit ya, agak sulit dipasang, dan dengan cara menekan di bagian sebelah ya. Seandainya agak sulit dicukit, berarti ban itu harus ditekan ke posisi paling tengah di peleknya ya, posisi paling tengah di peleknya. Lalu kita cukit lagi ya. Biasanya kalau di bagian pemasangan kadang tidak memerlukan pelapisan ya, pelapisan menggunakan selang. Oke, kita cukit lagi ya, begitu teman-teman. Kalau lagi sedikit tinggal tekan pakai tangan aja ya, seperti itu teman-teman.
bannya sudah terpasang semua, dan pastikan pintilnya lurus ya, lurus. Coba ditekan di pintilnya untuk memastikan ya, jangan sampai pintilnya bannya terjepit sama ban luarnya ya. Kalau dia terjepit seperti itu, kita cungkil sedikit, kita cukit sedikit ya, dan kita tekan bagian pintilnya ya, tekan bagian pintil ya, begitu. Lalu kita lepas pelan-pelan ya. Berarti kita pastikan pintilnya itu longgar ya. Kalau tidak longgar berarti pintilnya terjepit. Baru kita pompa sesuai dengan ukuran di bannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ilmunya sangat sepele ya, tapi sangat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang lainnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.